Abu Nawas dan orang buta yang ingin melihat bulan. Suatu malam yang tenang di kota Baghdad, Raja Harun ar-Rasyid duduk di balkon istananya, memandangi langit yang dipenuhi bintang. Bulan purnama bersinar terang, menghiasi malam dengan cahaya yang menyejukkan hati. Di tengah kekagumannya, sang raja merenung betapa indahnya ciptaan Allah. Tapi bagaimana dengan orang yang tak bisa melihat keindahan ini? Keesokan harinya, sang raja memanggil Abu Nawas ke istana. Ia memerintahkannya dengan satu tugas yang tampaknya mustahil. Abu Nawas, carilah orang buta, dan buatlah dia bisa melihat bulan malam ini juga. Aku ingin melihat keajaibanmu. Abu Nawas tersenyum. Hamba akan coba, tuanku. Tapi harap bersabar jika hamba melakukannya dengan cara yang tidak biasa. Keluar dari istana, Abu Nawas langsung menuju ke pasar. Ia mencari seseorang yang buta namun cerdas dan bisa diajak berpikir mendalam. Akhirnya, ia bertemu dengan seorang pengemis tua yang duduk di sudut pasar, memegang tongkat dan berzikir lirih. "Wahai kakek," sapa Abu Nawas, "apakah engkau bersedia ikut denganku malam ini untuk melihat bulan?" Orang buta itu tertawa. "Aku buta, wahai tuan. Bagaimana mungkin aku bisa melihat bulan?" Abu Nawas mendekat, lalu berbisik, "Kalau engkau bersedia mendengarkan ceritaku, kau akan melihat bulan dengan caramu sendiri." Malam itu, Abu Nawas membawa si kakek ke taman istana yang indah. Mereka duduk di atas rumput, di bawah langit yang bertabur bintang. "Bayangkan," kata Abu Nawas, "langit malam ini gelap, tapi di atas sana ada satu benda bulat yang memancarkan cahaya keperakan. Cahayanya menyentuh dedaunan, mengalir di permukaan air kolam, dan memantul di mata orang-orang yang memandangnya dengan kekaguman." Abu Nawas terus melukiskan suasana malam itu dengan kata-kata yang indah. Ia menggambarkan sinar bulan yang menyelinap di sela-sela pohon, menciptakan bayangan misterius, dan memberi kehidupan pada malam yang hening. Orang buta itu terdiam, lalu perlahan ia tersenyum dan menitikkan air mata. "Aku bisa merasakan cahaya itu. Aku bisa membayangkan ketenangan yang kau gambarkan. Bulan ternyata bisa dilihat lewat hati." Keesokan harinya, Abu Nawas membawa orang buta itu ke hadapan raja. "Wahai tuanku, malam tadi orang ini sudah melihat bulan." Raja terkejut. "Apa maksudmu?" "Matanya masih buta, tapi hatinya sudah terbuka," jawab Abu Nawas. "Ia telah melihat bulan dengan mata batin, yang bahkan banyak orang bermata terang tak bisa melakukannya." Raja terdiam, lalu perlahan tersenyum dan mengangguk. "Kau memang benar, Abu Nawas. Tidak semua yang melihat dengan mata, benar-benar melihat. Dan tidak semua yang buta, benar-benar gelap." Abu Nawas pun undur diri, sementara orang buta itu tetap menatap ke arah langit yang tak bisa ia lihat, tapi kini, ia tahu, di sana ada bulan yang bersinar untuknya. Raja Harun ar-Rasyid malam itu tidak bisa tidur. Kata-kata Abu Nawas terus terngiang di pikirannya. Ia telah melihat bulan dengan mata batin. Dalam hati sang raja, tumbuh rasa ingin tahu yang lebih dalam. Ia memanggil kepala penasihat istana dan bertanya, apakah semua orang buta bisa diajak melihat seperti itu? Penasihat itu menggeleng. "Tidak semua, tuanku, tapi hanya orang-orang yang hatinya belum mati, yang masih punya rasa ingin tahu, harapan, dan keinginan untuk memahami sesuatu lebih dalam daripada sekadar melihat." Keesokan harinya, raja kembali memanggil Abu Nawas. Kali ini, ia memberi tantangan baru. "Bawa kepadaku orang-orang yang bisa melihat dengan mata, tapi tak mampu melihat kebenaran. Lalu buatlah mereka melihat dengan hati, seperti orang buta itu." Abu Nawas tidak menjawab, ia hanya tersenyum dan membungkuk hormat. Dalam perjalanan pulang, ia memikirkan satu kelompok yang selama ini merasa paling benar, para pedagang kaya yang congkak di pasar Baghdad. Mereka selalu menghina pengemis, menertawakan orang miskin, dan merasa dunia ini hanya bisa dinikmati oleh mereka yang berharta. Hari berikutnya, Abu Nawas berdiri di tengah pasar. Ia membawa seorang lelaki miskin tua yang berpakaian lusuh dan tubuhnya kurus kering.
Kepada para pedagang yang sedang membuka lapak, Abu Nawas berkata lantang, "Wahai saudara-saudara, siapakah di antara kalian yang ingin membuktikan bahwa harta lebih berharga daripada hati?" Salah satu pedagang muda, yang terkenal paling sombong, maju ke depan. "Tentu saja harta lebih penting. Tanpa harta, kami bukan siapa-siapa." Abu Nawas mengangguk. "Kalau begitu, buktikan." Lelaki tua ini ingin makan. Tapi ia ingin diberi makan bukan dengan tanganmu, melainkan dengan hatimu. "Maukah engkau memberi makan dengan hatimu?" Pedagang itu tertawa keras. "Mana mungkin itu bisa dilakukan. Makan ia pakai tangan, bukan hati." Abu Nawas menyuruh si lelaki tua duduk, lalu ia berkata, "Wahai lelaki tua, ceritakanlah bagaimana dulu engkau pernah menjadi pedagang seperti mereka." Lelaki itu mulai bicara, perlahan, dengan suara gemetar namun penuh makna. Ia pernah memiliki kekayaan yang melimpah, keluarga yang bahagia, dan kedudukan di kota. Tapi kesombongan dan kelalaian membuatnya jatuh. Istrinya meninggal, anak-anaknya pergi, dan usahanya bangkrut karena kezalimannya terhadap yang lemah. Selama bercerita, para pedagang mulai diam. Tatapan mereka berubah. Mereka menunduk, dan beberapa mulai merogoh kantong, meletakkan uang di pangkuan lelaki tua itu. Abu Nawas berdiri dan berkata, "Kalian telah memberi dengan hati. Kalian telah belajar melihat kejatuhan sebagai cermin bagi keangkuhan." Di istana, Abu Nawas melapor pada raja. "Mereka sudah bisa melihat, tuanku. Meski mata mereka tidak buta, sebelumnya hati mereka tertutup." Raja memuji Abu Nawas, namun masih penasaran. Apa semua orang bisa dibuka hatinya dengan cerita? Abu Nawas menjawab, "Tidak, tuanku. Ada yang hanya bisa dibuka setelah jatuh. Ada yang hanya bisa melihat bulan ketika langit hatinya menjadi malam yang gelap." Malam itu, Raja Harun ar-Rasyid memandang bulan lebih lama dari biasanya. Ia tak lagi hanya menikmati keindahannya, tetapi mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku benar-benar sudah melihat bulan, atau baru sekadar memandangnya. Di balik taman istana, Abu Nawas duduk di bawah pohon, memandang langit tanpa berkata apa-apa. Ia tahu, bulan yang sejati bukan hanya di langit, tapi di hati orang yang mau merendah, merenung, dan menerima cahaya, walau hanya setitik. Malam-malam berikutnya, istana Harun ar-Rasyid berubah. Bukan karena kemegahannya berkurang, tapi karena suasananya lebih tenang dan dalam. Para pelayan bicara lebih lembut, para penjaga tampak lebih ramah, dan sang raja sendiri lebih sering termenung di balkon, mengamati bulan dan bintang, seolah sedang berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Suatu hari, datang seorang utusan dari daerah jauh. Ia membawa hadiah emas, permata, dan seekor kuda Arab yang gagah. Tapi bukan itu yang membuat raja tertarik. Utusan itu berkata, "Di negeri kami, ada seorang lelaki yang bisa membaca isi hati orang hanya dengan mendengar suara napasnya." Raja tertarik dan memerintahkan agar lelaki itu diundang ke istana. Tak butuh waktu lama, lelaki itu datang. Ia bertubuh kurus, berjanggut putih, matanya tajam namun teduh. Ia tak banyak bicara, hanya duduk diam saat dipanggil. Raja bertanya, "Benarkah engkau bisa membaca hati manusia?" Lelaki itu tersenyum. "Bukan membaca, tuanku. Aku hanya mendengar suara yang tak semua orang mau dengar, bisikan hati yang sering dikalahkan oleh suara mulut." Abu Nawas yang hadir saat itu hanya mengamati. Ia tahu, ini bukan lelaki biasa. Setelah sang raja meminta lelaki itu membaca hati beberapa pejabat, dan hasilnya akurat, ia semakin yakin. Lalu raja menunjuk Abu Nawas. "Coba baca hatinya. Ia orang tercerdas di negeriku. Tapi aku ingin tahu, apa yang tersembunyi di dalam dirinya." Lelaki itu memandang Abu Nawas dalam diam. Ia memejamkan mata, menarik napas perlahan, dan kemudian berkata, hatinya seperti kolam yang dalam dan tenang. Tapi di dasarnya, ada seekor ikan kecil yang terus bertanya, "Untuk apa aku berenang, jika tak ada samudera yang bisa kutuju?" Ruangan itu hening.
Raja menatap Abu Nawas, dan Abu Nawas hanya menunduk. Kata-kata itu seolah membongkar sesuatu yang selama ini ia sembunyikan. Malam harinya, Abu Nawas kembali duduk di taman istana, sendirian. Ia mengingat kembali masa mudanya, saat ia pertama kali belajar ilmu, saat ia mencari makna dalam bait-bait syair, dan saat ia menyadari bahwa kecerdasan tanpa arah hanya akan menjadi kesombongan yang bersinar sebentar lalu padam. Esok paginya, ia menemui raja dan berkata, "Tuanku, hamba mohon izin pergi ke luar kota untuk beberapa waktu. Ada sesuatu dalam diri hamba yang harus hamba temukan kembali." Raja terkejut, tapi ia mengerti. "Pergilah, Abu Nawas. Jika engkau menemukan apa yang kau cari, bawalah kembali bukan hanya untuk dirimu, tapi untuk kami semua." Abu Nawas pun pergi meninggalkan istana. Ia berjalan kaki, melewati desa demi desa, menyapa orang-orang miskin, tidur di masjid kecil, makan dari hasil kerja tangannya sendiri. Ia tak lagi tampil sebagai penasihat raja, melainkan sebagai manusia biasa yang ingin menyatu dengan sesama. Di suatu desa terpencil, ia bertemu dengan seorang anak yatim yang hidup dari menjual air di pinggir jalan. Anak itu buta, namun wajahnya selalu tersenyum. "Mengapa kau selalu gembira?" tanya Abu Nawas. Anak itu menjawab, "Karena aku tahu aku buta, aku tak pernah mengeluh tentang apa yang tidak bisa kulihat. Tapi setiap hari, aku mendengar burung bernyanyi, merasakan angin meniup rambutku, dan tahu bahwa Tuhan tak pernah meninggalkanku." Abu Nawas terdiam lama. Ia menyadari, ikan kecil di dasar kolam hatinya mulai menemukan laut yang dituju. Bukan lautan kebijaksanaan atau kekuasaan, tapi lautan keikhlasan. Ia memahami bahwa tugas manusia bukan hanya memahami dunia, tapi juga merasakannya dengan hati yang lembut dan jiwa yang jernih. Setelah beberapa bulan, Abu Nawas kembali ke Baghdad. Ia tak membawa buku, tak membawa hadiah, hanya membawa senyum yang lebih tenang dan pandangan mata yang lebih dalam. Raja menyambutnya dengan hangat. "Apa yang kau temukan di perantauanmu, Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab, "Aku menemukan bulan, tuanku. Tapi bukan di langit, di hati seorang anak buta yang tahu caranya bersyukur." Raja menunduk. Dalam diam, ia merasa telah belajar sesuatu lagi. Dan malam itu, ketika bulan kembali penuh di langit Baghdad, mereka berdua duduk bersama di balkon istana. Tak banyak kata, hanya diam, dan hati yang sama-sama terbuka menerima cahaya bulan yang tak hanya menerangi langit, tetapi juga menerangi jiwa yang siap melihat. Malam terus bergulir, angin gurun berembus lembut menyapu halaman istana. Di balkon, Raja Harun ar-Rasyid dan Abu Nawas duduk berdampingan, memandangi bulan yang menggantung utuh di langit Baghdad. Keheningan di antara mereka bukan karena tak tahu harus bicara apa, melainkan karena keduanya sedang mendengarkan sesuatu yang lebih dalam dari kata-kata, suara hati mereka sendiri. Abu Nawas menarik napas panjang, lalu berkata lirih, "Tuanku, dahulu aku pikir kecerdasan adalah jalan menuju kemuliaan. Aku kejar ilmu, aku asah logika, aku lawan musuh-musuh dengan kata-kata. Tapi di perjalananku kemarin, aku belajar bahwa ada ilmu yang tak tertulis di kitab, ada cahaya yang tak terlihat mata, dan ada kebijaksanaan yang hanya bisa dipetik dari hati yang remuk." Raja memandang wajah sahabatnya itu. Ada kedamaian yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Bukan kedamaian seorang pemenang, melainkan ketenangan seorang hamba yang telah mengenal dirinya. Abu Nawas melanjutkan, "Anak yatim buta itu, ia tak pernah mengeluh, meski dunia tak ia lihat. Ia tahu bahwa kehilangan penglihatan bukan berarti kehilangan makna hidup. Justru karena ia tak bisa melihat dunia, ia mampu memandang kehidupan dengan jernih. Dan orang-orang yang kita temui di pasar, mereka yang awalnya sombong, ternyata bisa berubah ketika hatinya disentuh dengan kisah yang benar. Mata bisa menipu, tapi hati tidak. Jika hati dibuka, maka cahaya bulan pun akan masuk, sekecil apapun celahnya." Raja terdiam lama. Ia menyandarkan punggungnya pada tiang balkon, lalu bertanya,
Abu Nawas, apakah menurutmu aku sudah melihat bulan dengan hatiku? Abu Nawas tersenyum lembut. Tuanku telah lama menatap bulan. Tapi malam ini, ketika tuanku bertanya seperti itu, hamba yakin cahaya bulan itu sudah masuk ke dalam jiwa tuanku. Dan cahaya itu akan membimbing tuanku menjadi bukan hanya pemimpin bagi rakyat, tapi juga pemimpin bagi dirinya sendiri. Di kejauhan, suara azan subuh mulai terdengar dari menara Masjid Baghdad. Langit yang tadinya hitam mulai memudar, berganti cahaya keemasan fajar. Bulan pun perlahan tenggelam, digantikan mentari yang bangkit dari ufuk timur. Abu Nawas bangkit berdiri. Ia menengadah ke langit yang berubah warna, lalu berkata, "Setiap malam, bulan bersinar untuk mengingatkan manusia bahwa dalam gelap pun ada cahaya. Tapi hanya mereka yang bersedia diam, merendah, dan membuka hati yang akan benar-benar melihatnya." Hikmah dari kisah ini: 1. Penglihatan yang sejati berasal dari hati, bukan dari mata. Seorang buta bisa melihat keindahan bulan jika hatinya jernih dan terbuka. Sementara orang bermata terang bisa tetap buta jika hatinya tertutup oleh kesombongan. 2. Kecerdasan tidak selalu membawa kebijaksanaan. Abu Nawas, meski dikenal sebagai orang cerdas, tetap harus belajar melalui pengalaman hidup dan perenungan batin untuk memahami makna sejati dari kehidupan. 3. Kisah dan empati mampu membuka hati orang-orang yang keras. Bukan nasihat yang keras, tapi kisah yang menyentuh dan contoh hidup yang menggetarkan hati, yang dapat menumbuhkan perubahan dalam diri seseorang. 4. Keikhlasan dan syukur adalah cahaya yang membimbing dalam gelap. Seperti anak yatim buta yang tetap bersyukur, kita pun bisa menemukan makna hidup bukan dari apa yang kita miliki, tapi dari bagaimana kita menerima dan menghayatinya. 5. Setiap orang bisa menjadi cermin bagi orang lain. Baik raja maupun rakyat, cerdas atau sederhana, semua bisa saling belajar dan menemukan cahaya dalam perjalanan masing-masing, selama hati mereka bersedia terbuka. Begitulah Abu Nawas, bukan hanya penasehat raja atau penyair cerdik, tapi seorang pencari cahaya yang mengajak siapapun untuk melihat dunia dengan hati. Abu Nawas dan orang buta yang ingin melihat bulan. Suatu malam yang tenang di kota Baghdad, Raja Harun ar-Rasyid duduk di balkon istananya, memandangi langit yang dipenuhi bintang. Bulan purnama bersinar terang, menghiasi malam dengan cahaya yang menyejukkan hati. Di tengah kekagumannya, sang raja merenung betapa indahnya ciptaan Allah. Tapi bagaimana dengan orang yang tak bisa melihat keindahan ini? Keesokan harinya, sang raja memanggil Abu Nawas ke istana. Ia memerintahkannya dengan satu tugas yang tampaknya mustahil. "Abu Nawas, carilah orang buta, dan buatlah dia bisa melihat bulan malam ini juga. Aku ingin melihat keajaibanmu." Abu Nawas tersenyum. "Hamba akan coba, tuanku. Tapi harap bersabar jika hamba melakukannya dengan cara yang tidak biasa." Keluar dari istana, Abu Nawas langsung menuju ke pasar. Ia mencari seseorang yang buta namun cerdas dan bisa diajak berpikir mendalam. Akhirnya, ia bertemu dengan seorang pengemis tua yang duduk di sudut pasar, memegang tongkat dan berzikir lirih. "Wahai kakek," sapa Abu Nawas, "apakah engkau bersedia ikut denganku malam ini untuk melihat bulan?" Orang buta itu tertawa. "Aku buta, wahai tuan. Bagaimana mungkin aku bisa melihat bulan?" Abu Nawas mendekat, lalu berbisik, "Kalau engkau bersedia mendengarkan ceritaku, kau akan melihat bulan dengan caramu sendiri." Malam itu, Abu Nawas membawa si kakek ke taman istana yang indah. Mereka duduk di atas rumput, di bawah langit yang bertabur bintang. "Bayangkan," kata Abu Nawas, "langit malam ini gelap, tapi di atas sana ada satu benda bulat yang memancarkan cahaya keperakan. Cahayanya menyentuh dedaunan, mengalir di permukaan air kolam, dan memantul di mata orang-orang yang memandangnya dengan kekaguman." Abu Nawas terus melukiskan suasana malam itu dengan kata-kata yang indah. Ia menggambarkan sinar bulan yang menyelinap di sela-sela pohon, menciptakan bayangan misterius, dan memberi kehidupan pada malam yang hening.
Orang buta itu terdiam, lalu perlahan ia tersenyum dan menitikkan air mata. Aku bisa merasakan cahaya itu. Aku bisa membayangkan ketenangan yang kau gambarkan. Bulan ternyata bisa dilihat lewat hati. Keesokan harinya, Abu Nawas membawa orang buta itu ke hadapan raja. Wahai tuanku, malam tadi orang ini sudah melihat bulan. Raja terkejut. Apa maksudmu? Matanya masih buta, tapi hatinya sudah terbuka, jawab Abu Nawas. Ia telah melihat bulan dengan mata batin, yang bahkan banyak orang bermata terang tak bisa melakukannya. Raja terdiam, lalu perlahan tersenyum dan mengangguk. Kau memang benar, Abu Nawas. Tidak semua yang melihat dengan mata, benar-benar melihat. Dan tidak semua yang buta, benar-benar gelap. Abu Nawas pun undur diri, sementara orang buta itu tetap menatap ke arah langit yang tak bisa ia lihat, tapi kini, ia tahu, di sana ada bulan yang bersinar untuknya. Raja Harun ar-Rasyid malam itu tidak bisa tidur. Kata-kata Abu Nawas terus terngiang di pikirannya. Ia telah melihat bulan dengan mata batin. Dalam hati sang raja, tumbuh rasa ingin tahu yang lebih dalam. Ia memanggil kepala penasihat istana dan bertanya, apakah semua orang buta bisa diajak melihat seperti itu? Penasihat itu menggeleng. Tidak semua, tuanku, tapi hanya orang-orang yang hatinya belum mati, yang masih punya rasa ingin tahu, harapan, dan keinginan untuk memahami sesuatu lebih dalam daripada sekadar melihat. Keesokan harinya, raja kembali memanggil Abu Nawas. Kali ini, ia memberi tantangan baru. Bawa kepadaku orang-orang yang bisa melihat dengan mata, tapi tak mampu melihat kebenaran. Lalu buatlah mereka melihat dengan hati, seperti orang buta itu. Abu Nawas tidak menjawab, ia hanya tersenyum dan membungkuk hormat. Dalam perjalanan pulang, ia memikirkan satu kelompok yang selama ini merasa paling benar, para pedagang kaya yang congkak di pasar Baghdad. Mereka selalu menghina pengemis, menertawakan orang miskin, dan merasa dunia ini hanya bisa dinikmati oleh mereka yang berharta. Hari berikutnya, Abu Nawas berdiri di tengah pasar. Ia membawa seorang lelaki miskin tua yang berpakaian lusuh dan tubuhnya kurus kering. Kepada para pedagang yang sedang membuka lapak, Abu Nawas berkata lantang, "Wahai saudara-saudara, siapakah di antara kalian yang ingin membuktikan bahwa harta lebih berharga daripada hati?" Salah satu pedagang muda, yang terkenal paling sombong, maju ke depan. "Tentu saja harta lebih penting. Tanpa harta, kami bukan siapa-siapa." Abu Nawas mengangguk. "Kalau begitu, buktikan." Lelaki tua ini ingin makan. Tapi ia ingin diberi makan bukan dengan tanganmu, melainkan dengan hatimu. Maukah engkau memberi makan dengan hatimu? Pedagang itu tertawa keras. Mana mungkin itu bisa dilakukan? Makan ia pakai tangan, bukan hati. Abu Nawas menyuruh si lelaki tua duduk, lalu ia berkata, "Wahai lelaki tua, ceritakanlah bagaimana dulu engkau pernah menjadi pedagang seperti mereka." Lelaki itu mulai bicara, perlahan, dengan suara gemetar namun penuh makna. Ia pernah memiliki kekayaan yang melimpah, keluarga yang bahagia, dan kedudukan di kota. Tapi kesombongan dan kelalaian membuatnya jatuh. Istrinya meninggal, anak-anaknya pergi, dan usahanya bangkrut karena kezalimannya terhadap yang lemah. Selama bercerita, para pedagang mulai diam. Tatapan mereka berubah. Mereka menunduk, dan beberapa mulai merogoh kantong, meletakkan uang di pangkuan lelaki tua itu. Abu Nawas berdiri dan berkata, "Kalian telah memberi dengan hati. Kalian telah belajar melihat kejatuhan sebagai cermin bagi keangkuhan." Di istana, Abu Nawas melapor pada raja. "Mereka sudah bisa melihat, tuanku. Meski mata mereka tidak buta, sebelumnya hati mereka tertutup." Raja memuji Abu Nawas, namun masih penasaran. Apa semua orang bisa dibuka hatinya dengan cerita? Abu Nawas menjawab, "Tidak, tuanku. Ada yang hanya bisa dibuka setelah jatuh. Ada yang hanya bisa melihat bulan ketika langit hatinya menjadi malam yang gelap." Malam itu, Raja Harun ar-Rasyid memandang bulan lebih lama dari biasanya.
Ia tak lagi hanya menikmati keindahannya, tetapi mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku benar-benar sudah melihat bulan, atau baru sekadar memandangnya. Di balik taman istana, Abu Nawas duduk di bawah pohon, memandang langit tanpa berkata apa-apa. Ia tahu, bulan yang sejati bukan hanya di langit, tapi di hati orang yang mau merendah, merenung, dan menerima cahaya, walau hanya setitik. Malam-malam berikutnya, istana Harun ar-Rasyid berubah. Bukan karena kemegahannya berkurang, tapi karena suasananya lebih tenang dan dalam. Para pelayan bicara lebih lembut, para penjaga tampak lebih ramah, dan sang raja sendiri lebih sering termenung di balkon, mengamati bulan dan bintang, seolah sedang berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Suatu hari, datang seorang utusan dari daerah jauh. Ia membawa hadiah emas, permata, dan seekor kuda Arab yang gagah. Tapi bukan itu yang membuat raja tertarik. Utusan itu berkata, "Di negeri kami, ada seorang lelaki yang bisa membaca isi hati orang hanya dengan mendengar suara napasnya." Raja tertarik dan memerintahkan agar lelaki itu diundang ke istana. Tak butuh waktu lama, lelaki itu datang. Ia bertubuh kurus, berjanggut putih, matanya tajam namun teduh. Ia tak banyak bicara, hanya duduk diam saat dipanggil. Raja bertanya, "Benarkah engkau bisa membaca hati manusia?" Lelaki itu tersenyum. "Bukan membaca, tuanku. Aku hanya mendengar suara yang tak semua orang mau dengar, bisikan hati yang sering dikalahkan oleh suara mulut." Abu Nawas yang hadir saat itu hanya mengamati. Ia tahu, ini bukan lelaki biasa. Setelah sang raja meminta lelaki itu membaca hati beberapa pejabat, dan hasilnya akurat, ia semakin yakin. Lalu raja menunjuk Abu Nawas. "Coba baca hatinya. Ia orang tercerdas di negeriku. Tapi aku ingin tahu, apa yang tersembunyi di dalam dirinya." Lelaki itu memandang Abu Nawas dalam diam. Ia memejamkan mata, menarik napas perlahan, dan kemudian berkata, hatinya seperti kolam yang dalam dan tenang. Tapi di dasarnya, ada seekor ikan kecil yang terus bertanya, "Untuk apa aku berenang, jika tak ada samudera yang bisa kutuju?" Ruangan itu hening. Raja menatap Abu Nawas, dan Abu Nawas hanya menunduk. Kata-kata itu, seolah membongkar sesuatu yang selama ini ia sembunyikan. Malam harinya, Abu Nawas kembali duduk di taman istana, sendirian. Ia mengingat kembali masa mudanya, saat ia pertama kali belajar ilmu, saat ia mencari makna dalam bait-bait syair, dan saat ia menyadari bahwa kecerdasan tanpa arah hanya akan menjadi kesombongan yang bersinar sebentar lalu padam. Esok paginya, ia menemui raja dan berkata, "Tuanku, hamba mohon izin pergi ke luar kota untuk beberapa waktu. Ada sesuatu dalam diri hamba yang harus hamba temukan kembali." Raja terkejut, tapi ia mengerti. "Pergilah, Abu Nawas. Jika engkau menemukan apa yang kau cari, bawalah kembali bukan hanya untuk dirimu, tapi untuk kami semua." Abu Nawas pun pergi meninggalkan istana. Ia berjalan kaki, melewati desa demi desa, menyapa orang-orang miskin, tidur di masjid kecil, makan dari hasil kerja tangannya sendiri. Ia tak lagi tampil sebagai penasihat raja, melainkan sebagai manusia biasa yang ingin menyatu dengan sesama. Di suatu desa terpencil, ia bertemu dengan seorang anak yatim yang hidup dari menjual air di pinggir jalan. Anak itu buta, namun wajahnya selalu tersenyum. "Mengapa kau selalu gembira?" tanya Abu Nawas. Anak itu menjawab, "Karena aku tahu aku buta, aku tak pernah mengeluh tentang apa yang tidak bisa kulihat. Tapi setiap hari, aku mendengar burung bernyanyi, merasakan angin meniup rambutku, dan tahu bahwa Tuhan tak pernah meninggalkanku." Abu Nawas terdiam lama. Ia menyadari, ikan kecil di dasar kolam hatinya mulai menemukan laut yang dituju. Bukan lautan kebijaksanaan atau kekuasaan, tapi lautan keikhlasan. Ia memahami bahwa tugas manusia bukan hanya memahami dunia, tapi juga merasakannya dengan hati yang lembut dan jiwa yang jernih. Setelah beberapa bulan, Abu Nawas kembali ke Baghdad. Ia tak membawa buku, tak membawa hadiah,
hanya membawa senyum yang lebih tenang dan pandangan mata yang lebih dalam. Raja menyambutnya dengan hangat. "Apa yang kau temukan di perantauanmu, Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab, "Aku menemukan bulan, tuanku. Tapi bukan di langit, di hati seorang anak buta yang tahu caranya bersyukur." Raja menunduk. Dalam diam, ia merasa telah belajar sesuatu lagi. Dan malam itu, ketika bulan kembali penuh di langit Baghdad, mereka berdua duduk bersama di balkon istana. Tak banyak kata, hanya diam, dan hati yang sama-sama terbuka menerima cahaya bulan yang tak hanya menerangi langit, tetapi juga menerangi jiwa yang siap melihat. Malam terus bergulir, angin gurun berembus lembut menyapu halaman istana. Di balkon, Raja Harun ar-Rasyid dan Abu Nawas duduk berdampingan, memandangi bulan yang menggantung utuh di langit Baghdad. Keheningan di antara mereka bukan karena tak tahu harus bicara apa, melainkan karena keduanya sedang mendengarkan sesuatu yang lebih dalam dari kata-kata, suara hati mereka sendiri. Abu Nawas menarik napas panjang, lalu berkata lirih, "Tuanku, dahulu aku pikir kecerdasan adalah jalan menuju kemuliaan. Aku kejar ilmu, aku asah logika, aku lawan musuh-musuh dengan kata-kata. Tapi di perjalananku kemarin, aku belajar bahwa ada ilmu yang tak tertulis di kitab, ada cahaya yang tak terlihat mata, dan ada kebijaksanaan yang hanya bisa dipetik dari hati yang remuk." Raja memandang wajah sahabatnya itu. Ada kedamaian yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Bukan kedamaian seorang pemenang, melainkan ketenangan seorang hamba yang telah mengenal dirinya. Abu Nawas melanjutkan, "Anak yatim buta itu, ia tak pernah mengeluh, meski dunia tak ia lihat. Ia tahu bahwa kehilangan penglihatan bukan berarti kehilangan makna hidup. Justru karena ia tak bisa melihat dunia, ia mampu memandang kehidupan dengan jernih. Dan orang-orang yang kita temui di pasar, mereka yang awalnya sombong, ternyata bisa berubah ketika hatinya disentuh dengan kisah yang benar. Mata bisa menipu, tapi hati tidak. Jika hati dibuka, maka cahaya bulan pun akan masuk, sekecil apapun celahnya." Raja terdiam lama. Ia menyandarkan punggungnya pada tiang balkon, lalu bertanya, "Abu Nawas, apakah menurutmu aku sudah melihat bulan dengan hatiku?" Abu Nawas tersenyum lembut. "Tuanku telah lama menatap bulan. Tapi malam ini, ketika tuanku bertanya seperti itu, hamba yakin cahaya bulan itu sudah masuk ke dalam jiwa tuanku. Dan cahaya itu akan membimbing tuanku menjadi bukan hanya pemimpin bagi rakyat, tapi juga pemimpin bagi dirinya sendiri." Di kejauhan, suara azan subuh mulai terdengar dari menara Masjid Baghdad. Langit yang tadinya hitam mulai memudar, berganti cahaya keemasan fajar. Bulan pun perlahan tenggelam, digantikan mentari yang bangkit dari ufuk timur. Abu Nawas bangkit berdiri. Ia menengadah ke langit yang berubah warna, lalu berkata, "Setiap malam, bulan bersinar untuk mengingatkan manusia bahwa dalam gelap pun ada cahaya. Tapi hanya mereka yang bersedia diam, merendah, dan membuka hati yang akan benar-benar melihatnya." Hikmah dari kisah ini: 1. Penglihatan yang sejati berasal dari hati, bukan dari mata. Seorang buta bisa melihat keindahan bulan jika hatinya jernih dan terbuka. Sementara orang bermata terang bisa tetap buta jika hatinya tertutup oleh kesombongan. 2. Kecerdasan tidak selalu membawa kebijaksanaan. Abu Nawas, meski dikenal sebagai orang cerdas, tetap harus belajar melalui pengalaman hidup dan perenungan batin untuk memahami makna sejati dari kehidupan. 3. Kisah dan empati mampu membuka hati orang-orang yang keras. Bukan nasihat yang keras, tapi kisah yang menyentuh dan contoh hidup yang menggetarkan hati, yang dapat menumbuhkan perubahan dalam diri seseorang. 4. Keikhlasan dan syukur adalah cahaya yang membimbing dalam gelap. Seperti anak yatim buta yang tetap bersyukur, kita pun bisa menemukan makna hidup bukan dari apa yang kita miliki, tapi dari bagaimana kita menerima dan menghayatinya. 5. Setiap orang bisa menjadi cermin bagi orang lain. Baik raja maupun rakyat, cerdas atau sederhana,
semua bisa saling belajar dan menemukan cahaya dalam perjalanan masing-masing, selama hati mereka bersedia terbuka. Begitulah Abu Nawas, bukan hanya penasehat raja atau penyair cerdik, tapi seorang pencari cahaya yang mengajak siapapun untuk melihat dunia dengan hati. Abu Nawas dan orang buta yang ingin melihat bulan. Suatu malam yang tenang di kota Baghdad, Raja Harun ar-Rasyid duduk di balkon istananya, memandangi langit yang dipenuhi bintang. Bulan purnama bersinar terang, menghiasi malam dengan cahaya yang menyejukkan hati. Di tengah kekagumannya, sang raja merenung betapa indahnya ciptaan Allah. Tapi bagaimana dengan orang yang tak bisa melihat keindahan ini? Keesokan harinya, sang raja memanggil Abu Nawas ke istana. Ia memerintahkannya dengan satu tugas yang tampaknya mustahil. Abu Nawas, carilah orang buta, dan buatlah dia bisa melihat bulan malam ini juga. Aku ingin melihat keajaibanmu. Abu Nawas tersenyum. Hamba akan coba, tuanku. Tapi harap bersabar jika hamba melakukannya dengan cara yang tidak biasa. Keluar dari istana, Abu Nawas langsung menuju ke pasar. Ia mencari seseorang yang buta namun cerdas dan bisa diajak berpikir mendalam. Akhirnya, ia bertemu dengan seorang pengemis tua yang duduk di sudut pasar, memegang tongkat dan berzikir lirih. "Wahai kakek," sapa Abu Nawas, "apakah engkau bersedia ikut denganku malam ini untuk melihat bulan?" Orang buta itu tertawa. "Aku buta, wahai tuan. Bagaimana mungkin aku bisa melihat bulan?" Abu Nawas mendekat, lalu berbisik, "Kalau engkau bersedia mendengarkan ceritaku, kau akan melihat bulan dengan caramu sendiri." Malam itu, Abu Nawas membawa si kakek ke taman istana yang indah. Mereka duduk di atas rumput, di bawah langit yang bertabur bintang. "Bayangkan," kata Abu Nawas, "langit malam ini gelap, tapi di atas sana ada satu benda bulat yang memancarkan cahaya keperakan. Cahayanya menyentuh dedaunan, mengalir di permukaan air kolam, dan memantul di mata orang-orang yang memandangnya dengan kekaguman." Abu Nawas terus melukiskan suasana malam itu dengan kata-kata yang indah. Ia menggambarkan sinar bulan yang menyelinap di sela-sela pohon, menciptakan bayangan misterius, dan memberi kehidupan pada malam yang hening. Orang buta itu terdiam, lalu perlahan ia tersenyum dan menitikkan air mata. "Aku bisa merasakan cahaya itu. Aku bisa membayangkan ketenangan yang kau gambarkan. Bulan ternyata bisa dilihat lewat hati." Keesokan harinya, Abu Nawas membawa orang buta itu ke hadapan raja. "Wahai tuanku, malam tadi orang ini sudah melihat bulan." Raja terkejut. "Apa maksudmu?" "Matanya masih buta, tapi hatinya sudah terbuka," jawab Abu Nawas. "Ia telah melihat bulan dengan mata batin, yang bahkan banyak orang bermata terang tak bisa melakukannya." Raja terdiam, lalu perlahan tersenyum dan mengangguk. "Kau memang benar, Abu Nawas. Tidak semua yang melihat dengan mata, benar-benar melihat. Dan tidak semua yang buta, benar-benar gelap." Abu Nawas pun undur diri, sementara orang buta itu tetap menatap ke arah langit yang tak bisa ia lihat, tapi kini, ia tahu, di sana ada bulan yang bersinar untuknya. Raja Harun ar-Rasyid malam itu tidak bisa tidur. Kata-kata Abu Nawas terus terngiang di pikirannya. Ia telah melihat bulan dengan mata batin. Dalam hati sang raja, tumbuh rasa ingin tahu yang lebih dalam. Ia memanggil kepala penasihat istana dan bertanya, apakah semua orang buta bisa diajak melihat seperti itu? Penasihat itu menggeleng. "Tidak semua, tuanku, tapi hanya orang-orang yang hatinya belum mati, yang masih punya rasa ingin tahu, harapan, dan keinginan untuk memahami sesuatu lebih dalam daripada sekadar melihat." Keesokan harinya, raja kembali memanggil Abu Nawas. Kali ini, ia memberi tantangan baru. "Bawa kepadaku orang-orang yang bisa melihat dengan mata, tapi tak mampu melihat kebenaran. Lalu buatlah mereka melihat dengan hati, seperti orang buta itu." Abu Nawas tidak menjawab, ia hanya tersenyum dan membungkuk hormat. Dalam perjalanan pulang, ia memikirkan satu kelompok yang selama ini merasa paling benar, para pedagang kaya yang congkak di pasar Baghdad.
Mereka selalu menghina pengemis, menertawakan orang miskin, dan merasa dunia ini hanya bisa dinikmati oleh mereka yang berharta. Hari berikutnya, Abu Nawas berdiri di tengah pasar. Ia membawa seorang lelaki miskin tua yang berpakaian lusuh dan tubuhnya kurus kering. Kepada para pedagang yang sedang membuka lapak, Abu Nawas berkata lantang, "Wahai saudara-saudara, siapakah di antara kalian yang ingin membuktikan bahwa harta lebih berharga daripada hati?" Salah satu pedagang muda, yang terkenal paling sombong, maju ke depan. "Tentu saja harta lebih penting. Tanpa harta, kami bukan siapa-siapa." Abu Nawas mengangguk. "Kalau begitu, buktikan." Lelaki tua ini ingin makan. Tapi ia ingin diberi makan bukan dengan tanganmu, melainkan dengan hatimu. Maukah engkau memberi makan dengan hatimu? Pedagang itu tertawa keras. Mana mungkin itu bisa dilakukan? Makan ia pakai tangan, bukan hati. Abu Nawas menyuruh si lelaki tua duduk, lalu ia berkata, "Wahai lelaki tua, ceritakanlah bagaimana dulu engkau pernah menjadi pedagang seperti mereka." Lelaki itu mulai bicara, perlahan, dengan suara gemetar namun penuh makna. Ia pernah memiliki kekayaan yang melimpah, keluarga yang bahagia, dan kedudukan di kota. Tapi kesombongan dan kelalaian membuatnya jatuh. Istrinya meninggal, anak-anaknya pergi, dan usahanya bangkrut karena kezalimannya terhadap yang lemah. Selama bercerita, para pedagang mulai diam. Tatapan mereka berubah. Mereka menunduk, dan beberapa mulai merogoh kantong, meletakkan uang di pangkuan lelaki tua itu. Abu Nawas berdiri dan berkata, "Kalian telah memberi dengan hati. Kalian telah belajar melihat kejatuhan sebagai cermin bagi keangkuhan." Di istana, Abu Nawas melapor pada raja. "Mereka sudah bisa melihat, tuanku. Meski mata mereka tidak buta, sebelumnya hati mereka tertutup." Raja memuji Abu Nawas, namun masih penasaran. Apa semua orang bisa dibuka hatinya dengan cerita? Abu Nawas menjawab, "Tidak, tuanku. Ada yang hanya bisa dibuka setelah jatuh. Ada yang hanya bisa melihat bulan ketika langit hatinya menjadi malam yang gelap." Malam itu, Raja Harun ar-Rasyid memandang bulan lebih lama dari biasanya. Ia tak lagi hanya menikmati keindahannya, tetapi mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku benar-benar sudah melihat bulan, atau baru sekadar memandangnya. Di balik taman istana, Abu Nawas duduk di bawah pohon, memandang langit tanpa berkata apa-apa. Ia tahu, bulan yang sejati bukan hanya di langit, tapi di hati orang yang mau merendah, merenung, dan menerima cahaya, walau hanya setitik. Malam-malam berikutnya, istana Harun ar-Rasyid berubah. Bukan karena kemegahannya berkurang, tapi karena suasananya lebih tenang dan dalam. Para pelayan bicara lebih lembut, para penjaga tampak lebih ramah, dan sang raja sendiri lebih sering termenung di balkon, mengamati bulan dan bintang, seolah sedang berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Suatu hari, datang seorang utusan dari daerah jauh. Ia membawa hadiah emas, permata, dan seekor kuda Arab yang gagah. Tapi bukan itu yang membuat raja tertarik. Utusan itu berkata, "Di negeri kami, ada seorang lelaki yang bisa membaca isi hati orang hanya dengan mendengar suara napasnya." Raja tertarik dan memerintahkan agar lelaki itu diundang ke istana. Tak butuh waktu lama, lelaki itu datang. Ia bertubuh kurus, berjanggut putih, matanya tajam namun teduh. Ia tak banyak bicara, hanya duduk diam saat dipanggil. Raja bertanya, "Benarkah engkau bisa membaca hati manusia?" Lelaki itu tersenyum. "Bukan membaca, tuanku. Aku hanya mendengar suara yang tak semua orang mau dengar, bisikan hati yang sering dikalahkan oleh suara mulut." Abu Nawas yang hadir saat itu hanya mengamati. Ia tahu, ini bukan lelaki biasa. Setelah sang raja meminta lelaki itu membaca hati beberapa pejabat, dan hasilnya akurat, ia semakin yakin. Lalu raja menunjuk Abu Nawas. "Coba baca hatinya. Ia orang tercerdas di negeriku. Tapi aku ingin tahu, apa yang tersembunyi di dalam dirinya." Lelaki itu memandang Abu Nawas dalam diam.
Ia memejamkan mata, menarik napas perlahan, dan kemudian berkata, hatinya seperti kolam yang dalam dan tenang. Tapi di dasarnya, ada seekor ikan kecil yang terus bertanya, untuk apa aku berenang, jika tak ada samudera yang bisa kutuju. Ruangan itu hening. Raja menatap Abu Nawas, dan Abu Nawas hanya menunduk. Kata-kata itu, seolah membongkar sesuatu yang selama ini ia sembunyikan. Malam harinya, Abu Nawas kembali duduk di taman istana, sendirian. Ia mengingat kembali masa mudanya, saat ia pertama kali belajar ilmu, saat ia mencari makna dalam bait-bait syair, dan saat ia menyadari bahwa kecerdasan tanpa arah hanya akan menjadi kesombongan yang bersinar sebentar lalu padam. Esok paginya, ia menemui raja dan berkata, "Tuanku, hamba mohon izin pergi ke luar kota untuk beberapa waktu. Ada sesuatu dalam diri hamba yang harus hamba temukan kembali." Raja terkejut, tapi ia mengerti. "Pergilah, Abu Nawas. Jika engkau menemukan apa yang kau cari, bawalah kembali bukan hanya untuk dirimu, tapi untuk kami semua." Abu Nawas pun pergi meninggalkan istana. Ia berjalan kaki, melewati desa demi desa, menyapa orang-orang miskin, tidur di masjid kecil, makan dari hasil kerja tangannya sendiri. Ia tak lagi tampil sebagai penasihat raja, melainkan sebagai manusia biasa yang ingin menyatu dengan sesama. Di suatu desa terpencil, ia bertemu dengan seorang anak yatim yang hidup dari menjual air di pinggir jalan. Anak itu buta, namun wajahnya selalu tersenyum. "Mengapa kau selalu gembira?" tanya Abu Nawas. Anak itu menjawab, "Karena aku tahu aku buta, aku tak pernah mengeluh tentang apa yang tidak bisa kulihat. Tapi setiap hari, aku mendengar burung bernyanyi, merasakan angin meniup rambutku, dan tahu bahwa Tuhan tak pernah meninggalkanku." Abu Nawas terdiam lama. Ia menyadari, ikan kecil di dasar kolam hatinya mulai menemukan laut yang dituju. Bukan lautan kebijaksanaan atau kekuasaan, tapi lautan keikhlasan. Ia memahami bahwa tugas manusia bukan hanya memahami dunia, tapi juga merasakannya dengan hati yang lembut dan jiwa yang jernih. Setelah beberapa bulan, Abu Nawas kembali ke Baghdad. Ia tak membawa buku, tak membawa hadiah, hanya membawa senyum yang lebih tenang dan pandangan mata yang lebih dalam. Raja menyambutnya dengan hangat. "Apa yang kau temukan di perantauanmu, Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab, "Aku menemukan bulan, tuanku. Tapi bukan di langit, di hati seorang anak buta yang tahu caranya bersyukur." Raja menunduk. Dalam diam, ia merasa telah belajar sesuatu lagi. Dan malam itu, ketika bulan kembali penuh di langit Baghdad, mereka berdua duduk bersama di balkon istana. Tak banyak kata, hanya diam, dan hati yang sama-sama terbuka menerima cahaya bulan yang tak hanya menerangi langit, tetapi juga menerangi jiwa yang siap melihat. Malam terus bergulir, angin gurun berembus lembut menyapu halaman istana. Di balkon, Raja Harun ar-Rasyid dan Abu Nawas duduk berdampingan, memandangi bulan yang menggantung utuh di langit Baghdad. Keheningan di antara mereka bukan karena tak tahu harus bicara apa, melainkan karena keduanya sedang mendengarkan sesuatu yang lebih dalam dari kata-kata, suara hati mereka sendiri. Abu Nawas menarik napas panjang, lalu berkata lirih, "Tuanku, dahulu aku pikir kecerdasan adalah jalan menuju kemuliaan. Aku kejar ilmu, aku asah logika, aku lawan musuh-musuh dengan kata-kata. Tapi di perjalananku kemarin, aku belajar bahwa ada ilmu yang tak tertulis di kitab, ada cahaya yang tak terlihat mata, dan ada kebijaksanaan yang hanya bisa dipetik dari hati yang remuk." Raja memandang wajah sahabatnya itu. Ada kedamaian yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Bukan kedamaian seorang pemenang, melainkan ketenangan seorang hamba yang telah mengenal dirinya. Abu Nawas melanjutkan, "Anak yatim buta itu, ia tak pernah mengeluh, meski dunia tak ia lihat. Ia tahu bahwa kehilangan penglihatan bukan berarti kehilangan makna hidup. Justru karena ia tak bisa melihat dunia, ia mampu memandang kehidupan dengan jernih. Dan orang-orang yang kita temui di pasar,
mereka yang awalnya sombong, ternyata bisa berubah ketika hatinya disentuh dengan kisah yang benar. Mata bisa menipu, tapi hati tidak. Jika hati dibuka, maka cahaya bulan pun akan masuk, sekecil apapun celahnya. Raja terdiam lama. Ia menyandarkan punggungnya pada tiang balkon, lalu bertanya, "Abu Nawas, apakah menurutmu aku sudah melihat bulan dengan hatiku?" Abu Nawas tersenyum lembut. "Tuanku telah lama menatap bulan. Tapi malam ini, ketika tuanku bertanya seperti itu, hamba yakin cahaya bulan itu sudah masuk ke dalam jiwa tuanku. Dan cahaya itu akan membimbing tuanku menjadi bukan hanya pemimpin bagi rakyat, tapi juga pemimpin bagi dirinya sendiri." Di kejauhan, suara azan subuh mulai terdengar dari menara Masjid Baghdad. Langit yang tadinya hitam mulai memudar, berganti cahaya keemasan fajar. Bulan pun perlahan tenggelam, digantikan mentari yang bangkit dari ufuk timur. Abu Nawas bangkit berdiri. Ia menengadah ke langit yang berubah warna, lalu berkata, "Setiap malam, bulan bersinar untuk mengingatkan manusia bahwa dalam gelap pun ada cahaya. Tapi hanya mereka yang bersedia diam, merendah, dan membuka hati yang akan benar-benar melihatnya." Hikmah dari kisah ini: 1. Penglihatan yang sejati berasal dari hati, bukan dari mata. Seorang buta bisa melihat keindahan bulan jika hatinya jernih dan terbuka. Sementara orang bermata terang bisa tetap buta jika hatinya tertutup oleh kesombongan. 2. Kecerdasan tidak selalu membawa kebijaksanaan. Abu Nawas, meski dikenal sebagai orang cerdas, tetap harus belajar melalui pengalaman hidup dan perenungan batin untuk memahami makna sejati dari kehidupan. 3. Kisah dan empati mampu membuka hati orang-orang yang keras. Bukan nasihat yang keras, tapi kisah yang menyentuh dan contoh hidup yang menggetarkan hati, yang dapat menumbuhkan perubahan dalam diri seseorang. 4. Keikhlasan dan syukur adalah cahaya yang membimbing dalam gelap. Seperti anak yatim buta yang tetap bersyukur, kita pun bisa menemukan makna hidup bukan dari apa yang kita miliki, tapi dari bagaimana kita menerima dan menghayatinya. 5. Setiap orang bisa menjadi cermin bagi orang lain. Baik raja maupun rakyat, cerdas atau sederhana, semua bisa saling belajar dan menemukan cahaya dalam perjalanan masing-masing, selama hati mereka bersedia terbuka. Begitulah Abu Nawas, bukan hanya penasehat raja atau penyair cerdik, tapi seorang pencari cahaya yang mengajak siapapun untuk melihat dunia dengan hati. Abu Nawas dan orang buta yang ingin melihat bulan. Suatu malam yang tenang di kota Baghdad, Raja Harun ar-Rasyid duduk di balkon istananya, memandangi langit yang dipenuhi bintang. Bulan purnama bersinar terang, menghiasi malam dengan cahaya yang menyejukkan hati. Di tengah kekagumannya, sang raja merenung betapa indahnya ciptaan Allah. Tapi bagaimana dengan orang yang tak bisa melihat keindahan ini? Keesokan harinya, sang raja memanggil Abu Nawas ke istana. Ia memerintahkannya dengan satu tugas yang tampaknya mustahil. "Abu Nawas, carilah orang buta, dan buatlah dia bisa melihat bulan malam ini juga. Aku ingin melihat keajaibanmu." Abu Nawas tersenyum. "Hamba akan coba, tuanku. Tapi harap bersabar jika hamba melakukannya dengan cara yang tidak biasa." Keluar dari istana, Abu Nawas langsung menuju ke pasar. Ia mencari seseorang yang buta namun cerdas dan bisa diajak berpikir mendalam. Akhirnya, ia bertemu dengan seorang pengemis tua yang duduk di sudut pasar, memegang tongkat dan berzikir lirih. "Wahai kakek," sapa Abu Nawas, "apakah engkau bersedia ikut denganku malam ini untuk melihat bulan?" Orang buta itu tertawa. "Aku buta, wahai tuan. Bagaimana mungkin aku bisa melihat bulan?" Abu Nawas mendekat, lalu berbisik, "Kalau engkau bersedia mendengarkan ceritaku, kau akan melihat bulan dengan caramu sendiri." Malam itu, Abu Nawas membawa si kakek ke taman istana yang indah. Mereka duduk di atas rumput, di bawah langit yang bertabur bintang. "Bayangkan," kata Abu Nawas, "langit malam ini gelap, tapi di atas sana ada satu benda bulat yang memancarkan cahaya keperakan.
Cahayanya menyentuh dedaunan, mengalir di permukaan air kolam, dan memantul di mata orang-orang yang memandangnya dengan kekaguman. Abu Nawas terus melukiskan suasana malam itu dengan kata-kata yang indah. Ia menggambarkan sinar bulan yang menyelinap di sela-sela pohon, menciptakan bayangan misterius, dan memberi kehidupan pada malam yang hening. Orang buta itu terdiam, lalu perlahan ia tersenyum dan menitikkan air mata. Aku bisa merasakan cahaya itu. Aku bisa membayangkan ketenangan yang kau gambarkan. Bulan ternyata bisa dilihat lewat hati. Keesokan harinya, Abu Nawas membawa orang buta itu ke hadapan raja. Wahai tuanku, malam tadi orang ini sudah melihat bulan. Raja terkejut. Apa maksudmu? Matanya masih buta, tapi hatinya sudah terbuka, jawab Abu Nawas. Ia telah melihat bulan dengan mata batin, yang bahkan banyak orang bermata terang tak bisa melakukannya. Raja terdiam, lalu perlahan tersenyum dan mengangguk. Kau memang benar, Abu Nawas. Tidak semua yang melihat dengan mata, benar-benar melihat. Dan tidak semua yang buta, benar-benar gelap. Abu Nawas pun undur diri, sementara orang buta itu tetap menatap ke arah langit yang tak bisa ia lihat, tapi kini, ia tahu, di sana ada bulan yang bersinar untuknya. Raja Harun ar-Rasyid malam itu tidak bisa tidur. Kata-kata Abu Nawas terus terngiang di pikirannya. Ia telah melihat bulan dengan mata batin. Dalam hati sang raja, tumbuh rasa ingin tahu yang lebih dalam. Ia memanggil kepala penasihat istana dan bertanya, apakah semua orang buta bisa diajak melihat seperti itu? Penasihat itu menggeleng. Tidak semua, tuanku, tapi hanya orang-orang yang hatinya belum mati, yang masih punya rasa ingin tahu, harapan, dan keinginan untuk memahami sesuatu lebih dalam daripada sekadar melihat. Keesokan harinya, raja kembali memanggil Abu Nawas. Kali ini, ia memberi tantangan baru. Bawa kepadaku orang-orang yang bisa melihat dengan mata, tapi tak mampu melihat kebenaran. Lalu buatlah mereka melihat dengan hati, seperti orang buta itu. Abu Nawas tidak menjawab, ia hanya tersenyum dan membungkuk hormat. Dalam perjalanan pulang, ia memikirkan satu kelompok yang selama ini merasa paling benar, para pedagang kaya yang congkak di pasar Baghdad. Mereka selalu menghina pengemis, menertawakan orang miskin, dan merasa dunia ini hanya bisa dinikmati oleh mereka yang berharta. Hari berikutnya, Abu Nawas berdiri di tengah pasar. Ia membawa seorang lelaki miskin tua yang berpakaian lusuh dan tubuhnya kurus kering. Kepada para pedagang yang sedang membuka lapak, Abu Nawas berkata lantang, "Wahai saudara-saudara, siapakah di antara kalian yang ingin membuktikan bahwa harta lebih berharga daripada hati?" Salah satu pedagang muda, yang terkenal paling sombong, maju ke depan. "Tentu saja harta lebih penting. Tanpa harta, kami bukan siapa-siapa." Abu Nawas mengangguk. "Kalau begitu, buktikan." Lelaki tua ini ingin makan. Tapi ia ingin diberi makan bukan dengan tanganmu, melainkan dengan hatimu. Maukah engkau memberi makan dengan hatimu? Pedagang itu tertawa keras. Mana mungkin itu bisa dilakukan? Makan ia pakai tangan, bukan hati. Abu Nawas menyuruh si lelaki tua duduk, lalu ia berkata, "Wahai lelaki tua, ceritakanlah bagaimana dulu engkau pernah menjadi pedagang seperti mereka." Lelaki itu mulai bicara, perlahan, dengan suara gemetar namun penuh makna. Ia pernah memiliki kekayaan yang melimpah, keluarga yang bahagia, dan kedudukan di kota. Tapi kesombongan dan kelalaian membuatnya jatuh. Istrinya meninggal, anak-anaknya pergi, dan usahanya bangkrut karena kezalimannya terhadap yang lemah. Selama bercerita, para pedagang mulai diam. Tatapan mereka berubah. Mereka menunduk, dan beberapa mulai merogoh kantong, meletakkan uang di pangkuan lelaki tua itu. Abu Nawas berdiri dan berkata, "Kalian telah memberi dengan hati. Kalian telah belajar melihat kejatuhan sebagai cermin bagi keangkuhan." Di istana, Abu Nawas melapor pada raja. "Mereka sudah bisa melihat, tuanku. Meski mata mereka tidak buta, sebelumnya hati mereka tertutup." Raja memuji Abu Nawas, namun masih penasaran.
Apa semua orang bisa dibuka hatinya dengan cerita? Abu Nawas menjawab, tidak, tuanku. Ada yang hanya bisa dibuka setelah jatuh. Ada yang hanya bisa melihat bulan ketika langit hatinya menjadi malam yang gelap. Malam itu, Raja Harun ar-Rasyid memandang bulan lebih lama dari biasanya. Ia tak lagi hanya menikmati keindahannya, tetapi mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku benar-benar sudah melihat bulan, atau baru sekadar memandangnya. Di balik taman istana, Abu Nawas duduk di bawah pohon, memandang langit tanpa berkata apa-apa. Ia tahu, bulan yang sejati bukan hanya di langit, tapi di hati orang yang mau merendah, merenung, dan menerima cahaya, walau hanya setitik. Malam-malam berikutnya, istana Harun ar-Rasyid berubah. Bukan karena kemegahannya berkurang, tapi karena suasananya lebih tenang dan dalam. Para pelayan bicara lebih lembut, para penjaga tampak lebih ramah, dan sang raja sendiri lebih sering termenung di balkon, mengamati bulan dan bintang, seolah sedang berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Suatu hari, datang seorang utusan dari daerah jauh. Ia membawa hadiah emas, permata, dan seekor kuda Arab yang gagah. Tapi bukan itu yang membuat raja tertarik. Utusan itu berkata, di negeri kami, ada seorang lelaki yang bisa membaca isi hati orang hanya dengan mendengar suara napasnya. Raja tertarik dan memerintahkan agar lelaki itu diundang ke istana. Tak butuh waktu lama, lelaki itu datang. Ia bertubuh kurus, berjanggut putih, matanya tajam namun teduh. Ia tak banyak bicara, hanya duduk diam saat dipanggil. Raja bertanya, benarkah engkau bisa membaca hati manusia? Lelaki itu tersenyum. Bukan membaca, tuanku. Aku hanya mendengar suara yang tak semua orang mau dengar, bisikan hati yang sering dikalahkan oleh suara mulut. Abu Nawas yang hadir saat itu hanya mengamati. Ia tahu, ini bukan lelaki biasa. Setelah sang raja meminta lelaki itu membaca hati beberapa pejabat, dan hasilnya akurat, ia semakin yakin. Lalu raja menunjuk Abu Nawas. Coba baca hatinya. Ia orang tercerdas di negeriku. Tapi aku ingin tahu, apa yang tersembunyi di dalam dirinya. Lelaki itu memandang Abu Nawas dalam diam. Ia memejamkan mata, menarik napas perlahan, dan kemudian berkata, hatinya seperti kolam yang dalam dan tenang. Tapi di dasarnya, ada seekor ikan kecil yang terus bertanya, untuk apa aku berenang, jika tak ada samudera yang bisa kutuju. Ruangan itu hening. Raja menatap Abu Nawas, dan Abu Nawas hanya menunduk. Kata-kata itu, seolah membongkar sesuatu yang selama ini ia sembunyikan. Malam harinya, Abu Nawas kembali duduk di taman istana, sendirian. Ia mengingat kembali masa mudanya, saat ia pertama kali belajar ilmu, saat ia mencari makna dalam bait-bait syair, dan saat ia menyadari bahwa kecerdasan tanpa arah hanya akan menjadi kesombongan yang bersinar sebentar lalu padam. Esok paginya, ia menemui raja dan berkata, Tuanku, hamba mohon izin pergi ke luar kota untuk beberapa waktu. Ada sesuatu dalam diri hamba yang harus hamba temukan kembali. Raja terkejut, tapi ia mengerti. Pergilah, Abu Nawas. Jika engkau menemukan apa yang kau cari, bawalah kembali bukan hanya untuk dirimu, tapi untuk kami semua. Abu Nawas pun pergi meninggalkan istana. Ia berjalan kaki, melewati desa demi desa, menyapa orang-orang miskin, tidur di masjid kecil, makan dari hasil kerja tangannya sendiri. Ia tak lagi tampil sebagai penasihat raja, melainkan sebagai manusia biasa yang ingin menyatu dengan sesama. Di suatu desa terpencil, ia bertemu dengan seorang anak yatim yang hidup dari menjual air di pinggir jalan. Anak itu buta, namun wajahnya selalu tersenyum. Mengapa kau selalu gembira? Tanya Abu Nawas. Anak itu menjawab, karena aku tahu aku buta, aku tak pernah mengeluh tentang apa yang tidak bisa kulihat. Tapi setiap hari, aku mendengar burung bernyanyi, merasakan angin meniup rambutku, dan tahu bahwa Tuhan tak pernah meninggalkanku. Abu Nawas terdiam lama. Ia menyadari, ikan kecil di dasar kolam hatinya mulai menemukan laut yang dituju.
Bukan lautan kebijaksanaan atau kekuasaan, tapi lautan keikhlasan. Ia memahami bahwa tugas manusia bukan hanya memahami dunia, tapi juga merasakannya dengan hati yang lembut dan jiwa yang jernih. Setelah beberapa bulan, Abu Nawas kembali ke Baghdad. Ia tak membawa buku, tak membawa hadiah, hanya membawa senyum yang lebih tenang dan pandangan mata yang lebih dalam. Raja menyambutnya dengan hangat. "Apa yang kau temukan di perantauanmu, Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab, "Aku menemukan bulan, tuanku. Tapi bukan di langit, di hati seorang anak buta yang tahu caranya bersyukur." Raja menunduk. Dalam diam, ia merasa telah belajar sesuatu lagi. Dan malam itu, ketika bulan kembali penuh di langit Baghdad, mereka berdua duduk bersama di balkon istana. Tak banyak kata, hanya diam, dan hati yang sama-sama terbuka menerima cahaya bulan yang tak hanya menerangi langit, tetapi juga menerangi jiwa yang siap melihat. Malam terus bergulir, angin gurun berembus lembut menyapu halaman istana. Di balkon, Raja Harun ar-Rasyid dan Abu Nawas duduk berdampingan, memandangi bulan yang menggantung utuh di langit Baghdad. Keheningan di antara mereka bukan karena tak tahu harus bicara apa, melainkan karena keduanya sedang mendengarkan sesuatu yang lebih dalam dari kata-kata, suara hati mereka sendiri. Abu Nawas menarik napas panjang, lalu berkata lirih, "Tuanku, dahulu aku pikir kecerdasan adalah jalan menuju kemuliaan. Aku kejar ilmu, aku asah logika, aku lawan musuh-musuh dengan kata-kata. Tapi di perjalananku kemarin, aku belajar bahwa ada ilmu yang tak tertulis di kitab, ada cahaya yang tak terlihat mata, dan ada kebijaksanaan yang hanya bisa dipetik dari hati yang remuk." Raja memandang wajah sahabatnya itu. Ada kedamaian yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Bukan kedamaian seorang pemenang, melainkan ketenangan seorang hamba yang telah mengenal dirinya. Abu Nawas melanjutkan, "Anak yatim buta itu, ia tak pernah mengeluh, meski dunia tak ia lihat. Ia tahu bahwa kehilangan penglihatan bukan berarti kehilangan makna hidup. Justru karena ia tak bisa melihat dunia, ia mampu memandang kehidupan dengan jernih. Dan orang-orang yang kita temui di pasar, mereka yang awalnya sombong, ternyata bisa berubah ketika hatinya disentuh dengan kisah yang benar. Mata bisa menipu, tapi hati tidak. Jika hati dibuka, maka cahaya bulan pun akan masuk, sekecil apapun celahnya." Raja terdiam lama. Ia menyandarkan punggungnya pada tiang balkon, lalu bertanya, "Abu Nawas, apakah menurutmu aku sudah melihat bulan dengan hatiku?" Abu Nawas tersenyum lembut. "Tuanku telah lama menatap bulan. Tapi malam ini, ketika tuanku bertanya seperti itu, hamba yakin cahaya bulan itu sudah masuk ke dalam jiwa tuanku. Dan cahaya itu akan membimbing tuanku menjadi bukan hanya pemimpin bagi rakyat, tapi juga pemimpin bagi dirinya sendiri." Di kejauhan, suara azan subuh mulai terdengar dari menara Masjid Baghdad. Langit yang tadinya hitam mulai memudar, berganti cahaya keemasan fajar. Bulan pun perlahan tenggelam, digantikan mentari yang bangkit dari ufuk timur. Abu Nawas bangkit berdiri. Ia menengadah ke langit yang berubah warna, lalu berkata, "Setiap malam, bulan bersinar untuk mengingatkan manusia bahwa dalam gelap pun ada cahaya. Tapi hanya mereka yang bersedia diam, merendah, dan membuka hati yang akan benar-benar melihatnya." Hikmah dari kisah ini: 1. Penglihatan yang sejati berasal dari hati, bukan dari mata. Seorang buta bisa melihat keindahan bulan jika hatinya jernih dan terbuka. Sementara orang bermata terang bisa tetap buta jika hatinya tertutup oleh kesombongan. 2. Kecerdasan tidak selalu membawa kebijaksanaan. Abu Nawas, meski dikenal sebagai orang cerdas, tetap harus belajar melalui pengalaman hidup dan perenungan batin untuk memahami makna sejati dari kehidupan. 3. Kisah dan empati mampu membuka hati orang-orang yang keras. Bukan nasihat yang keras, tapi kisah yang menyentuh dan contoh hidup yang menggetarkan hati, yang dapat menumbuhkan perubahan dalam diri seseorang. 4. Keikhlasan dan syukur adalah cahaya yang membimbing dalam gelap.
Seperti anak yatim buta yang tetap bersyukur, kita pun bisa menemukan makna hidup bukan dari apa yang kita miliki, tapi dari bagaimana kita menerima dan menghayatinya. 5. Setiap orang bisa menjadi cermin bagi orang lain. Baik raja maupun rakyat, cerdas atau sederhana, semua bisa saling belajar dan menemukan cahaya dalam perjalanan masing-masing, selama hati mereka bersedia terbuka. Begitulah Abu Nawas, bukan hanya penasehat raja atau penyair cerdik, tapi seorang pencari cahaya yang mengajak siapapun untuk melihat dunia dengan hati.